materi geometri dasar. Perkenalkan, nama saya Nika Destri Afidayanti, MPM 2140889. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Materi yang saya sampaikan dasar-dasar geometri. Geometri merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan, bentuk, ukuran, posisi, relatif, gambar, dan sifat ruang. Dasar geometri ada 6. Yang pertama titik, garis, sudut, bangun datar, bangun ruang. Perkenalkan, nama saya Nilo Putrianingsi, NPM 214135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang titik dan garis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian titik. Titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Titik mempunyai ukuran tidak berat atau tidak mempunyai lebar, panjang dan tinggi. Nah, yang kedua yaitu garis. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas. Perkenalkan, nama saya Desi Bawaningsih dengan IPM 21482. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan materi tentang sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinear atau tidak terletak pada satu garis lurus, dan konkurel atau garis yang bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya. Ada sejumlah jenis-jenis sudut. Jenis sudut ini dibagi berdasarkan besar derajatnya. Sudut juga digunakan untuk menunjukkan ukuran sudut atau rotasi. Berikut ini jenis-jenis dari sudut geometri. Yang pertama ada 0 derajat. Sudut ini memiliki 0 derajat di mana kedua garis pada sudut saling berimpit dan sama sekali tidak membentuk daerah sudut. Yang kedua ada sudut lancip. Sudut lancip merupakan jenis sudut yang memiliki besar sudut antara 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Yang ketiga ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat. Yang keempat ada sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan salah satu jenis sudut yang mempunyai besar sudut antara 90 derajat hingga kurang dari 180 derajat. Yang kelima ada sudut lurus. Nah, sudut lurus itu memiliki ukuran 180 derajat. Disebut sudut lurus itu terlihat seperti garis, tetapi sudut lurus berbeda dengan sudut 0 derajat. Yang keenam ada sudut refleks. Jenis sudut ini memiliki besar sudut antara 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Sudut ini lebih dari satu sudut lurus tetapi kurang dari satu rotasi penuh. Dan yang terakhir ada sudut penuh. Nah, sudut penuh merupakan jenis sudut yang mempunyai besar 360 derajat. Sudut penuh cenderung membentuk daerah lingkaran yang penuh. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aryani, MPM 214097. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga, dan yang keempat belah ketupat. 1. Persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki bentuk pada keempat rusuk yang sisinya sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Sifat-sifat bangun datar persegi antara lain: yang pertama, memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki dua diagonal yang sama panjang. Ketiga, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yakni 90 derajat. Yang keempat, memiliki 4 sumbu simetri lipat. Yang kelima, memiliki 4 titik sudut. Dan yang keenam, memiliki 4 sumbu simetri putar. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun datar dua dimensi yang memiliki dua bentuk pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar. Memiliki 4 sudut siku-siku dengan panjang sisinya yang berhadapan sama panjang. Sifat-sifat bangun datar persegi panjang antara lain: yang pertama, memiliki 4 sisi, di mana kedua sisi tersebut saling berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal
yang berpotongan menjadi dua bagian yang sama panjang. Yang kelima, memiliki dua sumbu simetri lipat. Yang keenam, memiliki dua sumbu simetri putar. Dan yang terakhir, memiliki sisi-sisi persegi panjang yang saling tegak lurus. Yang ketiga, segitiga. Segitiga adalah bangun datar geometri yang mempunyai tiga sisi berupa garis lurus dengan tiga sudut. Segitiga memiliki beberapa macam bentuk, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Sifat-sifat bangun datar segitiga. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi, memiliki sifat-sifat yaitu 1. Memiliki tiga sudut yang sama besarnya, yakni 60 derajat. Yang kedua, memiliki tiga sisi yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki tiga sumbu simetri lipat. Yang keempat, memiliki tiga sumbu simetri putar. Selanjutnya, segitiga sama kaki. Sifatnya adalah 1. Memiliki satu sumbu simetri lipat. Yang kedua, memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, memiliki satu sumbu simetri putar. Selanjutnya, segitiga siku-siku. Sifat-sifatnya adalah yang pertama, memiliki satu sisi miring. Yang kedua, tidak memiliki sumbu simetri lipat. Yang ketiga, memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Yang keempat, tidak memiliki sumbu simetri putar. Selanjutnya, segitiga sembarang. Memiliki tiga sisi tidak sama panjang. Memiliki tiga sudut yang besarnya berbeda. Yang ketiga, tidak memiliki sumbu simetri lipat. Dan yang terakhir, memiliki satu sumbu simetri putar. Perkenalkan, nama saya Niwayan Widiase dengan NPM 214117. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai bangun-bangun datar. Kita simak videonya. Bangun datar. Bangun datar yang pertama yaitu ada jajar genjang. Mencari luas jajar genjang hanya perlu menggunakan rumus alas dikali tinggi, sedangkan untuk mencari kelilingnya kita hanya perlu menggunakan rumus 2 kali dalam kurung A tambah B. Untuk mencari sisi alas dari jajar genjang hanya perlu menggunakan rumus keliling dibagi 2 dikurang B. Begitu juga sebaliknya untuk mencari sisi miring B. Lalu yang kedua ada layang-layang. Nah, layang-layang ini memiliki dua bagian. Yang pertama diagonal 1 dan juga diagonal 2. Untuk mencari luasnya kita hanya perlu menggunakan rumus setengah dikali D1 dikali D2. Sedangkan untuk mencari kelilingnya kita hanya perlu menggunakan A tambah B tambah C tambah D. Sedangkan untuk mencari diagonal 1 kita hanya perlu menggunakan rumus 2 dikali L dibagi D2. Dan diagonal 2 kita hanya perlu menggunakan rumus 2 dikali L dibagi D1. Lalu bangun datar yang selanjutnya ada trapesium. Nah, trapesium sendiri berbentuk seperti atap rumah ya. Untuk mencari luasnya kita hanya perlu menggunakan rumus setengah dikali A tambah B dikali T. Dan kelilingnya hanya perlu AB tambah BC tambah CD tambah DA. Untuk mencari tingginya hanya perlu menggunakan rumus 2 dikali luas dibagi A tambah B. Sedangkan untuk mencari sisi AB kita hanya perlu menggunakan rumus 2 dikali L dibagi T dikurang B. Untuk mencari sisi AB kita juga bisa menggunakan rumus keliling dikurang CD, sisi CD dikurang sisi BC dan juga dikurang sisi AD. Sedangkan untuk mencari sisi B atau CD kita hanya perlu menggunakan rumus B sama dengan 2 kali luas dibagi tinggi dikurang A. Begitu juga dengan sisi-sisi yang lainnya. Nah, bangun datar yang terakhir yaitu ada lingkaran. Lingkaran memiliki diameter dan juga jari-jari. Untuk mencari diameternya kita hanya perlu menggunakan rumus 2 kali jari-jari. Sedangkan untuk mencari rumus jari-jari kita hanya perlu menggunakan rumus diameter dibagi 2. Untuk mencari luas lingkaran sendiri kita hanya perlu menggunakan rumus lingkaran sama dengan V dikali R dikali R.
Dan keliling kita hanya perlu menggunakan rumus V dikali D diameter atau V dikali 2 dikali jari-jari. Untuk mencari R sendiri kita hanya perlu menggunakan rumus keliling dibagi 2V. Nah, V ini ada dua jenis. Yang pertama ada 22/7 dan juga 3,14. Jadi kita bisa memilih menggunakan yang mana. Perkenalkan, nama saya Nurenia Suliati, NPM 21487. Di sini saya sebagai penyaji 6 akan memaparkan materi bangun ruang, kubus, dan prisma. Bangun ruang yang pertama ada kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi dengan ciri-ciri 6 buah sisi permukaan, mempunyai 12 rusuk, 8 buah titik sudut. Rusuk kubus sama panjang sisi kubus berbentuk persegi dan panjang diagonal ruang mempunyai ukuran yang sama. Cara menghitung bangun ruang kubus yaitu yang pertama, untuk menghitung volume bisa menggunakan rumus Pi sama dengan S kali S kali S. Sedangkan untuk menghitung luas permukaan kubus, kita gunakan rumus dalam kurung L sama dengan 6 kali dalam kurung S sama dengan S. Selanjutnya ada prisma. Bangun ruang prisma merupakan sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup berbentuk persegi. Cara menghitung bangun ruang prisma yaitu yang pertama, untuk menghitung volume bisa menggunakan rumus V sama dengan luas alas kali tinggi. Sedangkan untuk menghitung luas permukaan prisma, kita menggunakan rumus L sama dengan dalam kurung 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Perkenalkan, nama saya Nimade Pujani, NPM 21483. Di sini saya akan menjelaskan materi bangun ruang, limas, kerucut, tabung, dan bola. Seperti gambar di atas, terdapat rumus limas. Volume sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali luas. Luas permukaan limas sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Banyak rusuk yang terdapat pada limas sama dengan 2 kali N. Banyak sisi sama dengan N tambah 1 dan juga banyak titik sudut sama dengan N tambah 1. N yang terdapat dalam limas disebut dengan banyak segi dalam limas. Yang kedua, kerucut. Rumus kerucut, volume sama dengan 1/3 kali pi kuadrat kali tinggi. Luas alas kerucut sama dengan pi kali jari-jari kuadrat. Selimut kerucut sama dengan pi kali jari-jari kali tinggi. Dan terdapat luas permukaan sama dengan pi kali jari-jari atau bisa juga garis pelukis tambah jari-jari. Di sana juga terdapat keterangan rumus kerucut. Ketiga, tabung. Volume sama dengan pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi atau sama dengan 2 pi kuadrat tambah pi kali diameter kali tinggi sama dengan 2 pi atau jari-jari tambah tinggi. Yang keempat, rumus tabung. Volume bola memiliki 4/3 kali pi kali jari-jari pangkat 3. Luas permukaan bola sama dengan 4 pi kuadrat. Luas permukaan bola setengah bola sama dengan 2 pi. Kenalkan, nama saya Nikada Brilian Sukayatnyani dengan NPM 2141109. Di sini saya akan menjelaskan materi poligon. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian dari poligon terlebih dahulu.
Dalam geometri, poligon atau segi banyak adalah bangun datar yang digambarkan dengan jumlah terhingga dari garis lurus yang terhubung sehingga membentuk sebuah rantai poligonal yang tertutup. Garis dari sirkuit poligonal disebut sebagai sisi. Perpotong dari dua sisi adalah poligon, dikenal sebagai titik pojok. Definisi poligon. Poligon adalah bangun ruang tertutup pada bidang yang memiliki 3 sisi atau lebih. Klasifikasi poligon adalah poligon dibagi menjadi 2 kategori, yaitu poligon konveks dan poligon tidak konveks atau biasa disebut konkav. Jika poligon konveks memiliki n sisi, maka penjumlahan sudut interiornya diberikan pada persamaan S sama dengan n dikurang 2 dikali 180 derajat. Untuk mencari luas poligon biasa, yang perlu dilakukan adalah mengikuti rumus sederhana, yaitu luas sama dengan 1/2 dikali panjang sisi dikali apotema. Berikut ini adalah artinya. Panjang sisi sama dengan jumlah panjang semua sisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.